Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Agung Rizkilah, NPM 177555001, Program Studi Akuntansi Perpajakan dari Politeknik Negeri Lampung. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan isi dari bab 1 sampai bab 3 mengenai penelitian saya dalam mata kuliah Seminar Akuntansi dan Perpajakan. Dalam hal ini, judul penelitian yang saya ambil adalah pengaruh insentif pajak UMKM terdampak COVID-19 terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung. Oke, kalau begitu kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu mengenai pendahuluan, yang berisi 4 poin, ada latar belakang, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan kontribusi. Adapun latar belakang yang saya ambil adalah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara bangsa dan keberadaan UMKM. Laporan Organization for Economic Cooperation and Development menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Jika hal ini berlanjut, OECD memprediksi akan terjadi penurunan tingkat output antara 1/5 hingga 1/4 di banyak negara, dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar 1/3. Prediksi ini tentu mengancam juga perekonomian nasional Indonesia. Aknol Christian Pakpahan menyebutkan ada 3 implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini, yaitu sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi virus COVID-19 ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dampak kebijakan insentif penurunan tarif pajak bagi UMKM terhadap kepatuhan perpajakan pelaku usaha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan kebijakan insentif pajak pada UMKM sebagaimana diatur dalam PMK nomor 86/PMK03/2020. Sedangkan untuk kerangka pemikiran, untuk X-nya adalah insentif pajak UMKM terdampak COVID-19. Sedangkan Y-nya kepatuhan wajib pajak. Untuk kontribusi dalam hal ini dibagi menjadi 3, yaitu bagi peneliti, bagi pemerintah, dan bagi pembaca. Kalau bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan tambahan pengetahuan mengenai dampak dan pengaruh insentif pajak UMKM terdampak COVID-19 terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai dengan teori yang didapatkan. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat diharapkan dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan guna menjaga eksistensi UMKM di masa pandemi COVID-19. Sedangkan bagi pembaca, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah pembendaharaan penelitian yang telah ada, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu kajian pustaka yang berisi mengenai insentif pajak, UMKM, kepatuhan wajib pajak, dan pengaruh insentif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Baik, kalau begitu kita akan menjelaskan mengenai insentif pajak terlebih dahulu. Pemberian insentif pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat investor dalam berinvestasi. Melalui pemberian insentif pajak, diharapkan akan berdampak positif terhadap kenaikan tingkat investasi dan menimbulkan berbagai efek multiplier terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian,
penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak semakin meningkat, menurut Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013. Pemerintah telah menerbitkan PP nomor 23 tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kemudian, pemerintah mengeluarkan PMK nomor 86 PMK 03 2020 di masa pandemi saat ini. Selanjutnya pembahasan mengenai UMKM. Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar hukum, yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 27 ayat 2, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Dalam kepatuhan wajib pajak kali ini, saya mengambil 3 pendapat dari para ahli. Yang pertama, menurut Roth et al. Tahun 1989, dia menyatakan bahwasannya konsep kepatuhan pajak dapat tercermin dari tindakan wajib pajak yang melakukan perhitungan dan pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan aturan pajak yang telah ditetapkan. Kalau bagi SOR tahun 2004, mengacu pada model ekonomis yang terkait dengan cost-benefit analysis. Dalam hal ini, setiap tindakan yang dilakukan wajib pajak harus mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Ketika membayar pajak, wajib pajak menghadapi trade-off antara mematuhi aturan pajak dan melaporkan pajak yang lebih rendah dengan resiko terjadinya pemeriksaan dan sanksi pajak. Sedangkan menurut Alikham dan Satmo tahun 1972, mendasarkan pada aspek psikologi, di mana kepatuhan dilandasi oleh nilai moral dan norma sosial dari sisi wajib pajak. Apabila nilai-nilai moral dan etika diterapkan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka perilaku wajib pajak untuk membayar pajak didasarkan atas dorongan dari diri wajib pajak bahwa membayar pajak akan membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan. Oke, kalau begitu kita akan membahas mengenai pengaruh insentif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini saya akan mengambil 2 penelitian sebelumnya yang berkaitan mengenai insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak, di mana kepuasan wajib pajak ini dapat mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan kata lain, ada korelasi yang signifikan antara pemberian insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak itu berdasarkan Ali et al. Tahun 2011. Sedangkan menurut Nurul Aisyah Rahmawati dan Rizka Ramayanti tahun 2016, menyatakan bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kalau begitu dapat disimpulkan bahwa H1-nya adalah insentif pajak UMKM terdampak COVID-19 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu kajian pustaka yang berisi populasi dan sampel, jenis dan metode pengumpulan data, dan operasionalisasi variabel. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di Kota Bandar Lampung. Sedangkan untuk metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel random sampling, di mana setiap elemen populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel. Selanjutnya mengenai jenis dan metode pengumpulan data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif,
dengan teknik pengumpulan data berupa teknik angket atau kuesioner, yang merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar responden tersebut memberikan jawabannya. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner tertutup, di mana penelitian sudah menyediakan pilihan jawaban dan responden hanya memilih saja. Jawaban-jawaban responden diberi nilai atau skor dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya kita akan bahas pembahasan terakhir dari bab 3, yaitu operasionalisasi variabel, di mana kepatuhan wajib pajak kita anggap sebagai Y dan insentif pajak sebagai X. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu kepatuhan wajib pajak terlebih dahulu. Untuk teori kita tetap mengambil ketiga teori yang berasal dari Roth et al., Saur, dan Alekham dan Satmo untuk dijadikan sebagai dasar pengacuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, dalam hal ini kita menggunakan kuesioner dari Irma Alfiah yang berisi 6 pertanyaan. Nah, untuk pembahasan terakhir yaitu mengenai insentif pajak yang kita sebut sebagai elemen X. Dalam hal ini yang kita jadikan acuan adalah peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 86 tahun 2020 mengenai insentif pajak bagi UMKM yang terdampak virus COVID-19 mendapatkan pembebasan pembayaran pajak pada saat periode terdampak. Dan itulah tadi penjelasan penelitian saya mengenai bab 1 hingga bab 3. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.